Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun saya tetap mengingatkan barangkali masih ada HP yang masih menyala supaya di model pesawat atau di silent. Mari kita ambil satu. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Segala puji, hormat, dan ucapan syukur sungguh kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan di pagi yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas lawatan pimpinan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan iman percaya kami kepada Engkau. Sehingga pada pagi hari ini, seluruh sidang jemaat-Mu dengan segala keberadaannya, boleh datang ke hadirat-Mu di tempat ini, di bait suci-Mu ini, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sertai kami Tuhan, berkati kami. Mari Roh Kudus pimpin kami, sehingga setiap puji-pujian yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, setiap penyembahan yang kami persembahkan hadirat-Mu merupakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan menuju ke tempat ini, biarlah Tuhan menolong dan memberkati, menyertai mereka sehingga sampai di tempat ini dengan keadaan yang selamat. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir oleh karena sakit, biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka sehingga di hari-hari Minggu yang akan datang mereka boleh beribadah bersama kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh penata layan yang bertugas pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, dan kami juga berdoa kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi dengan kuasa-Mu, Engkau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, berikan hikmat yang marifat, sehingga apa yang disampaikan di tempat ini boleh menjadikan berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk sarana prasarana yang kami pakai untuk memuliakan, memuji Engkau, biarlah Tuhan memberkati. Dan akhirnya kami serahkan ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, ke akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Allah, haleluya, amin. Amin. Mari kita pujikan. Berihu. Bila hormat padamu, bila hormat pada Allah, bila hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi,
yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah Minggu pagi hari ini. Amin. Mari Bapak sekalian kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 4, 14 sampai 16. Ibrani 4, 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Saya mengundang anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Jemaat yang di luar bisa masuk ke dalam. Aku mau ikut. Ya, yo. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Lagi ya, lebih semangat. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan pula adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta cinta. Tuhan. Ya, puji Tuhan, anak-anak kita mengikuti Tuhan bukan karena orang tuanya ya, tapi karena mencintai Tuhan. Bukan karena hadiah, karena kasih Tuhan. Amin. Itu kebenaran yang sangat esensi. Mari kita berdoa untuk anak kita. Bapak surga, terima kasih untuk anak-anak kami di misi Aletheia ini. Yang berdoa Tuhan untuk anak-anak yang Kau pilih, yang Kau kuduskan. Mereka akan beribadah di bawah bersama-sama. Tuhan berkati mereka, berikan sukacita. Mereka boleh memuji Tuhan, sungguh mengenal Kristus, boleh menyembah Kristus, dan boleh belajar tentang Kristus. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan. Dan juga semua guru-guru yang mendampingi, Tuhan memberkati ibadah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak-anak bisa turun ke bawah. Wah, ini ya. Mari Bapak sekalian, di minggu pagi hari ini kita akan mengakui setiap kegagalan dan dosa kita yang kita perbuat selama 1 minggu ini, baik melalui perkataan kita, pemikiran kita, bahkan motif kita, bahkan tindakan kita. Kita berdoa supaya Tuhan mengampuni dan kita mengakui dengan tulus, dengan apa adanya, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian karena salib. Karena salibmu ku hidup.
yang berkuasa sanggup untuk melakukan kehendakmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak sekalian, saya mengajak kita untuk bisa berdoa secara pribadi, mengaku dengan sungguh-sungguh akan setiap perbuatan dosa kita. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati terbuka. Tuhan melihat setiap perbuatan dosa yang kami lakukan. Dan Tuhan sudah melihat pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan sungguh yang penuh kasih, yang anugerah Tuhan, Tuhan yang sama, akan terus mengampuni kami dan menolong kami untuk bisa bertumbuh. Dan bahkan menolong kami untuk bisa menang atas melawan dosa. Dan bahkan Tuhan akan membawa kami sampai ke pertumbuhan rohani yang Tuhan inginkan. Karena itu Tuhan, tolong kami semua, jemaat Misa Aletheia, biar punya hati seorang murid yang mau dibimbing, diarahin. Telinga seorang murid yang mau ditegur, mendengar firman, dan menjadi punya kaki seorang murid yang mau berjalan dalam kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang sudah mengakui dosa kita dengarkan berita anugerah dalam Roma pasal 6 ayat 10 sampai 11. Roma pasal 6, 10 dan 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya mengajak kita berdiri semua. Kita akan membaca petunjuk hidup baru dalam Yohanes 11, 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Tuhan dipermuliakan. Shalom. Shalom. Ya, yang di kaca silahkan masuk, masih ada tempat. Di depan masih ada. Pak Saldi tahu siapa yang di kaca, boleh masuk. Masih ada tempat. Masih ada tempat? Mari. Ya, Irfan sama Pak Tutu silakan. Saya sebut aja, dipanggil nggak mau. Jangan menyendiri, nanti hilang ya. Ya, silakan masuk. Baik, iya. Bapak Ibu senang hari ini? Senang? Iya jelas Pak Agus, ini hari terakhir. Ntar lagi gajian. Iya. Oke. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mari dengan sepenuh hati kita menyembah Tuhan kita, Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus.
tamu, Imam besar aku. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Yes. Mulia dan luhur, Oh, Kau berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Haleluya. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Oh Yesus, tiada satu pun Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia
tinggikan, bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Haleluya. Oh Yesus, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Allah kami, Engkau yang ku percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. selamatkan jiwaku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, thank you. Terima kasih untuk pengorbananmu yang telah selamatkan kami semua. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau kekal selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ada sukacita? Haleluya. Amin. Amin. Ya, mari kita bersorak-sorai karena Allah kita sungguh besar. Yes. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Hey, yeah. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, haleluya. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali lagi ya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawan. Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam
Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku besarkan Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Wah, ini wajah kok tegang semua ya. Luar biasa, saya jadi takut di sini ya. Coba tengok kanan kiri, kasih senyum yang paling manis ya. Wah, jangan dibuat-buat karena kelihatan yang asli atau tidak. Oke, mari kita rayakan terus Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Oh, oh. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Apa? Amin. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. yes. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Semua kita yang percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Amin. Amin. Ya, pasti itu. Enggak ada istilahnya moga-moga. Di dalam Yesus hanya ada satu kepastian. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup,
Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yes, sekali lagi ya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yes. Kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Saya persilahkan untuk yang membacakan Mazmur hari ini, Adinda Esther. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepas aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Dan demi nama-Mu tuntunlah dan bimbinglah aku. Keluarkanlah aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Tebuslah aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau membenci orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku hendak bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku dan telah mengetahui kesesakan jiwaku. Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Amin Bapak Ibu. Biarlah Mazmur menguatkan kita, firman-Nya hidup di dalam kita. Hanya Tuhan sumber pertolongan kita, amin. Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, haleluya. Dia yang kita percaya seumur hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus. Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Gunung batuku
penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, mari sidang jemaat Menolong dalam hidup nyanyikan dengan sungguh-sungguh ku percaya sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. padamu. Kau pegang tangan dan tuntun langkahku. Yesus, kau berlindungan. Kekuatan dalam hidupku, menolong dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenangan. Mari berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku Tuhan. Haleluya. Mulutku memuji nama-Mu, Panjang umur hidup, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan menyelamatkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami sebagai anak-anak-Mu mau mendengar firman yang sungguh hidup, yang berkuasa, yang bisa mengubah kami, bahkan menegur kami, menuntun kami. Pakai hamba-Mu Tuhan pakai di tengah keterbatasannya, supaya setiap firman disampaikan, sungguh kami bisa memahami kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, silakan untuk kembali. Shalom. Sekali lagi, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, kita akan buka di 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15, ayat 12 sampai 19. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 12 sampai 19. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat? Coba senyum dong. Oh iya, saya dapat. Terima kasih Mas Asep. Yuk, kita akan baca bergantian ayat 12 sampai 19 ya. Ayat 12 saya akan bacakan, Bapak Ibu akan bacakan 13 sampai 19. Saya dulu. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati,
Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Amin, amin. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Terima kasih pemain musik dan WL Singer. Saya menyambut Bapak Ibu yang pertama kali datang dengan senyuman tulus dari Bapak sekalian yang sebelah, sambut dengan baik. Di sebelah Elma kayaknya ada teman baru ya, selamat datang. Ada lagi? Oh ya, teman dari Bu Wayan sebelah, temannya Bu Sausi. Ya, selamat datang Bu, Tuhan berkati. Ada lagi? Oh, rebut baru ya, rebut baru. Jadi, oh Bu ya, Bu Kuku ya? Bu Tari, oh iya rambut baru. Saya pikir jemaat baru, tanya rambutnya baru, Bapak sekalian. Ya. Oke, nah Bapak sekalian, saya mau tanya sekarang. Siapa di sini yang punya HP? Pertanyaan retoris ya. Sekarang saya tanya, berapa lama pakai HP dalam sehari? Kemarin di acara UPH kan menyampaikan tentang sosmed. Di satu survei itu mengatakan bahwa kita itu sangat bergantung pada HP. Bahkan semua kegiatan kita, kegiatan ekonomi, semua, kita bayar aja pakai cashless kan, pakai QRIS dan semacam. HP itu sangat penting. Misalnya saya kasih pilihan Bapak sekalian. Dompet ketinggalan dan HP ketinggalan, Bapak lebih milih yang mana? HP apa dompet? Semua aplikasi itu ada di HP. Ya toh? Kita ketinggalan dompet, nggak usah khawatir, kan ada banking dan segala macam. Nah sekarang pertanyaan lebih dalam. Bapak Ibu punya HP, tapi nggak punya internet. Lebih penting mana? Internet atau HP? Walaupun punya HP secanggih apapun, kalau tidak ada internet, maka semua juga tidak ada faedahnya. Nah Bapak sekalian, 50 tahun yang lalu, seandainya seorang penemu telepon, ponsel, tidak menemukan ponsel, saya tanya, kira-kira apa yang terjadi dalam dunia ini? 50 tahun lalu. Jadi 2023 ada sebuah kelompok organisasi itu merayakan 50 tahun hadirnya ponsel di dalam dunia ini. Lalu mereka mengatakan seandainya tidak ada ponsel dalam dunia ini, apa yang akan terjadi? Coba sih bayangkan, imajinasi. Tidak ada ponsel, nggak tahu ya. Karena kita sangat bergantung sama HP. Semua punya HP dan sangat tergantung. Ya. Yang pasti kita nggak bisa telepon, nggak bisa jarak jauh, video call dan segala macam. Semua akan sangat manual, semua akan sangat tradisional. Tapi bersyukur, 50 tahun yang lalu sudah ditemukan handphone dan kita pakai hari ini. Sekarang pertanyaan di Alkitab, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, apa yang akan terjadi? Tema hari ini adalah jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita akan belajar apa sih yang terjadi seandainya
Kristus tidak dibangkitkan. Saya bandingkan lagi ya, HP itu begitu penting bagi kita. Saya yakin ketika kita tidak pegang HP satu hari pun, kita akan sangat khawatir, kita sangat cemas, kita akan merasa hampa hidup ini. Apalagi Pendeta Rio pernah taruh HP di atas mobil ya. Satu-satunya hamba Tuhan yang beriman, taruh di atas HP, 2 HP, lewat tol sampai di Wiyung, jatuh satu saudara. Satunya ditabrak oleh mobil, kita malam-malam cari HP itu. Dan ditemukan sudah bangkai. Ya, oke Bapak sekalian, mari kita lihat di kebangkitan Kristus atau 1 Korintus pasal 15 sampai 12-19. Bahwa HP yang begitu penting ketika hilang, kita berpikir itu sesuatu akan membuat kita hampa. Sekarang lebih penting lagi, jauh lebih penting dan paling penting yaitu Kristus. Kalau tidak bangkit, gimana rasanya dalam dunia ini? Kita akan lihat ayat yang ke-12 Bapak sekalian. 12, perhatikan baik-baik ya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bapak Ibu paham enggak ayat ini? Mengapa Paulus bertanya pertanyaan ini? Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi, Bapak sekalian, saya mau menjelaskan latar belakangnya. Orang jemaat Korintus harusnya sudah percaya bahwa Yesus bangkit. Dan mereka percaya tentang kebangkitan. Tetapi ternyata jemaat Korintus dipengaruhi berapa kelompok, berapa orang yang tidak percaya paham tentang kebangkitan tubuh. Makanya Paulus bilang, di antara kamu ada yang tidak percaya tentang kebangkitan. Kok bisa? Kata Paulus. Dan kemungkinan Bapak sekalian, kelompok siapa yang mempengaruhi jemaat Korintus sehingga tidak percaya kebangkitan tubuh? Saya akan memperlihatkan paling tidak ada 4 kelompok. Dan mirip-mirip sebenarnya. Ini saya baca sumbernya dari David Garland, ya. Jadi menolong kita untuk memahami lebih dalam apa sih sebenarnya latar belakang jemaat Korintus. Jemaat Korintus dipengaruhi oleh kelompok siapapun, siapa aja. Kalau sekarang kan ada Kristen progresif, Tuhan yang Maha Kuasa, ada gereja Tuhan Maha Kuasa. Saya akan jelaskan apa pengajarannya. Next. Paling tidak ada 4 kelompok yang mempengaruhi jemaat Korintus yang tidak percaya ada kebangkitan tubuh. Oh, saya yang kendalikan ya. Oh, sorry. Pantas kok Damar senyum-senyum sama saya. Saya pikir saya ganteng. Ternyata kasih kode. Sorry, terlalu GR. Oke. Mengapa mereka menolak kebangkitan tubuh? Akhirnya menolak juga kebangkitan Kristus. Yaitu pertama ada namanya kelompok yang menyangkal kehidupan pasca kematian. Jadi setelah mati, ya sudah, selesai tamat hidup saya. Tidak ada cerita lagi. Nah dikatakan bahwa ternyata Bapak sekalian, di dunia zaman kuno, baik Yunani maupun Romawi, itu percaya bahwa manusia setelah mati, ya sudah, tidak ada perjalanan lagi, tidak ada kehidupan yang lagi. Bahkan di dalam satu, ya ini saya baca ya, satu tulisan di batu nisan, dikatakan bahwa yang Yunani kan percaya Zeus kan, tahu Zeus? Dewa petir dan segala macam. Itu ketika Zeus pernah mengatakan, kalau misalnya seseorang sudah kena debu, waktu mati kena debu, itu langsung sudah lenyap, tidak akan ada kebangkitan lagi. Tapi selagi waktu Bapak Ibu mati, lalu tidak sampai ditanam, kena debu di bawah tanah, maka Zeus masih bisa membangkitkan kita. Ini kepercayaan orang Yunani. Tapi kalau tubuh kita sampai ke tanah, maka tidak ada kesempatan lagi untuk bisa hidup lagi. Nah maka konsep ini terbawa di jemaat Korintus. Gak mungkin lah Kristus bangkit, tidak ada kebangkitan. Kristus dimakamkan kok, ya dan sebagainya. Yang kedua, ada namanya kelompok fatalisme. Kelompok yang mengatakan bahwa oke lah hidup ini Tuhan sudah tentukan, saya nggak ada tanggung jawab apa-apa, semua sudah Tuhan atur dan saya tidak ada tanggung jawab, fatalisme. Sehingga hidup saya hanya makan, minum, bergembira, sudah mati ya sudah mati, nggak ada masalah. Karena hidup saya orientasinya adalah makan yang sekarang, yang akan datang tidak ada. Saya nggak peduli dan saya tidak mau tahu. Pokoknya sekarang saya nikmati, mau mati ya mati. Jadi mereka nggak percaya kebangkitan tubuh. Yang ketiga, ada kelompok yang ini cukup menarik yang ketiga ini, yaitu pengaruh dari Yunani, Helenistik, yang percaya bahwa tubuh dan jiwa itu mereka pisahkan. Jadi orang Yunani percaya tubuh kita ini sangat fana dan seperti makam penjara. Yang murni itu jiwa kita. Kalau jiwa kita masih di tubuh fisik kita, maka kita dalam kehidupan yang tidak punya makna bagi mereka. Makanya ketika orang mati, jiwa itu pisah dari tubuh, maka hanya jiwa yang hidup. Tubuh nggak mungkin lagi, karena tubuh itu fana.
Itu penjara, makam buat mereka. Jadi mungkinkah ada kebangkitan tubuh? Nggak mungkin. Toh mereka tidak percaya ada namanya kebangkitan tubuh. Karena mereka tidak percaya tubuh ini sebagai hal yang baik. Mereka anggap tubuh itu sebagai hal yang jelek, jahat. Paham Bapak sekalian? Nah yang keempat, mereka percaya, kelompok yang percaya bahwa sebenarnya mereka sangat bingung dan jijik dengan kebangkitan tubuh. Begini, saya baca tafsirannya. Misalnya Bapak sekalian, di tetangga Bapak Ibu ada yang meninggal. Oke, dan dikuburkan sudah 1 bulan. Saya tanya, kondisi mayatnya seperti apa? Busuk ya. Nah, di pemikirannya jemaat Korintus yang percaya tidak ada kebangkitan, mereka bilang, kok bisa sih yang sudah busuk bisa bangkit? Itu kan menjijikkan, kata mereka. Itu menjijikkan, nggak mungkin lah yang sudah busuk, yang penuh dan ulat, dia bisa bangkit. Itu nggak masuk akal. Makanya mereka menolak kebangkitan tubuh manusia, apalagi menolak kebangkitan Kristus. Nah, dari latar belakang situlah, Bapak sekalian. Kalau kita mencoba mengikuti pemikiran itu, maka Paulus bilang, oke, kalau memang kamu percaya tidak ada kebangkitan tubuh dan Yesus tidak bangkit, kita lihat sekarang resikonya. Hal-hal apa saja yang terjadi jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Paling tidak ada 6 akibatnya kalau Kristus tidak dibangkitkan. Dengar 6 jangan kaget Bapak sekalian, nggak usah pikir panjang. Karena memang firman Tuhan yang kita baca, memang ada 6 poin. Kalau Kristus tidak dibangkit, ada 6 hal yang akan terjadi. Ayat 14 sampai ke 19 akan menjadi dasar kita merenungkan satu persatu. Kita melihat apa yang terjadi kalau Kristus tidak bangkitkan. Yang pertama, Bapak sekalian. Bisa bantu saya next, Bapak? Yang pertama adalah khotbah yang tidak ada isinya. Nah, saudara, kita coba lihat di bahasa Inggris atau bahasa ini. Dikatakan bahwa yang pertama kali gagal ketika Yesus tidak dibangkitkan, maka isi Injil itu menjadi gagal. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang ketiga, 4, 5, dikatakan itu adalah inti Injil, yaitu Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Betul? Baca ayat 3 sampai 5. Nah, kalau misalnya Yesus tidak dibangkitkan, maka Injil yang dikatakan sumber utama, maka itu semua gagal. Dan khotbah para rasul itu sia-sia. Kalau bahasa aslinya, kosong, tidak ada isinya, tidak ada substansinya, bahkan tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Sebagus apapun kamu khotbah menyampaikan pesan itu, tapi kalau isinya palsu, itu tidak benar-benar terjadi, itu semua tidak ada faedahnya. Saya mau tanya sekarang, Paulus selama pelayanan, berapa kali dia berkhotbah? Saya tadi malam cari tahu, di Korintus saya baca, kok niat banget saya baca kota-kota mana dia kunjungi. Saya simpulkan ada 28 kota, ada yang bilang 27, tapi saya baca 28. 28 kota, jadi dia melakukan 3 perjalanan misi. Paulus itu melakukan 3 perjalanan. Misi pertama, dia 15 kota dikunjungi. Misi kedua, 5 kota. Misi keempat, ada 4 sampai 5 kota. Jadi jatuhnya berapa? Oh, berarti saya salah hitung. Oh, 9. Yang kedua 9. Ya, ketiganya 4 atau 5. Jadi jatuhnya 27 sampai 28. Saya mau tanya, setiap kali Paulus mengunjungi kota demi kota, Paulus ngapain? Pasti berkhotbah enggak? Pasti berkhotbah Bapak sekalian. Dan saya yakin satu kota, nggak mungkin hanya khotbah 1 kali. Satu kota pasti akan berkhotbah berkali-kali. Anggap saja. Oh, terima kasih Pak. Ya, Pak Agus paham ya. Keringatan. Oke, kita lanjut. Nah, seandainya Paulus khotbah 1 kali atau maksimal 2 kali lah dalam satu kota. Berarti Paulus sudah berkhotbah tentang Kristus itu bisa 50 lebih. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka khotbah Paulus yang berkeliling 28 kota itu sia-sia. Dia seperti badut yang pembohong gitu saudara. Khotbahnya tentang Kristus bangkit, keliling 28 kota, capek-capek, ternyata itu semua tidak terjadi dan itu bohong. Bapak Ibu kok keliling Jawa Timur ada berapa kota Jawa Timur? Banyak ya? Saya yakin yang keliling kota nih Pak Mendra, ya toh, Pak Franky, Pak Heru, Pak Hadi, itu keliling kota banyak tuh, saya tahu. Capek enggak keliling kota? Apalagi sales ya, Andi, Mas Dewi, menyampaikan produk-produknya, ini loh bagus produk saya, Bapak. Ternyata semua produknya palsu. Sia-sia semua.
Nah sama, Paulus bilang seandainya kalau Kristus tidak bangkitkan, sia-sia pemberitaan kami. Bukan hanya Paulus, murid-murid yang lain juga beritakan Injil, menyampaikan khotbah ini. Ada yang ke berbagai negara. Sia-sia. Nah sekarang Bapak sekalian, muncul banyak pendeta-pendeta yang khotbahnya itu justru bukan inti Injil, bukan tentang Yesus Kristus mati dan bangkit, tapi lebih banyak bicara tentang apa? Humanis, tentang uang, tentang mujizat. Saya tidak mengatakan itu semua salah. Tapi kalau itu orientasinya, itu jadi salah. Bahkan ada satu pendeta, saya lihat di YouTube itu, pernah Bapak Ibu tahu ya, yang dia telepon, dia ada Zoom bersama, tiba-tiba dia bilang, Bapak Ibu tulis jumlah nominal yang Bapak Ibu mau kasih kepada Tuhan. Tulis. Nggak usah sebut nama. Saya hanya bilang ini ada real, saya tidak bohong. Tulis jumlah nilai di atas kertas. Tuhan Roh Kudus berbicara apa kepada Bapak Ibu? Jumlah berapa? Ditulis sekarang. Berdasarkan Roh Kudus pimpin. Terus tiba-tiba berapa menit kemudian, oh Bapak Ibu sekalian, saya dengar Roh Kudus pimpin saya. Bahwa besok maksimal jam 2 siang harus kirim. Maksimal jam 2 siang besok harus kirim. Ya, maksimal jam 2 siang ya Bapak Ibu sekalian, dengar Roh Kudus. Nah saudara, Roh Kudus kurang kerjaan apa? Sampai transfer uang pun Roh Kudus yang ngatur Bapak sekalian. Ini pengajaran apa Bapak sekalian? Maka kita harus hati-hati. Pengajaran yang salah tersebar luas dan semua menikmati, semua senang. Apalagi Paulus yang menyampaikan khotbah yang alkitabiah bahwa Kristus bangkit. Tapi ternyata kalau tidak bangkit, maka sia-sia. Yang kedua, apa akibatnya kalau misalnya Kristus tidak bangkitkan? Yang kedua adalah iman kita menjadi jatuh, menjadi hayalan semata, Bapak sekalian. Nah, ayat yang ke-14 dikatakan bahwa maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ya mungkin setelah Paulus berkhotbah tentang Injil, lalu mereka percaya, ternyata itu tidak benar terjadi, maka iman kita juga akan menjadi sia-sia. Kalau bahasa lebih tepatnya itu hayalan. Iman kita hanya hayalan. Bahkan kita akan dihina, saudara, didiskreditkan, dihina karena kita percaya sesuatu yang tidak masuk akal. Kita percaya sesuatu yang hoax terbesar. Kita malu dan kita dihina. Iman macam apa ini? Kok percaya ada manusia yang mati terus bangkit? Memang iman apa itu? Iman hayalan. Kita ditertawakan. Kalau memang benar Yesus tidak bangkit, saudara. Ini saya ada satu ilustrasi Bapak sekalian. 3 bulan yang lalu, bukan, April, berarti bulan November, 5 bulan yang lalu, akhir November, saya sama istri saya itu punya surprise rencana buat anak saya yang kedua, Karissa. Bapak masih ingat kan, Karissa kan suka satu boneka beruang itu, yang hilang, sempat dia cari sampai nangis-nangis, jadi berhala buat dia, kalau nggak ada boneka itu sampai nangis, pokoknya setiap malam cari-cari gitu. Lalu kami kepikiran, sebagai orang tua kita kasihan pengen belikan buat Karissa yang persis sama. Nah masalahnya di internet sudah nggak ada. Saya cari-cari, nggak ada. Saya tawarkan yang lebih bagus. Ini lebih bagus ini. Pertama dia mau. Waktu datang barang itu dia bilang, saya nggak mau ini. Saya nggak mau. Saya seperti beruang yang sebelumnya. Dia sebut hamster. Padahal beruang. Memang visioner ya. Boneka beruang disebut hamster. Lalu saya bilang, gimana nih mah? Terus akhirnya mamanya carikan ada di Cito, bahasa macam yang mirip-mirip, tapi tetap Karissa nggak mau. Pokoknya yang ini katanya. Nah, maka kami mau surprise. Di Januari awal, kan Karissa ulang tahun kan. Saya bilang, oke mah, kita pesankan, apa agak mahal. Adanya di luar negeri, tapi agak mahal gitu loh. Kalau di Indonesia kan cuma 100.000 lah. Itu kan buat, saya bilang, hadiah ulang tahun, nggak apa-apa buat anak. Saya pesan loh, sekalian. Pesan pakai kartu kredit. Wah, tulisannya ada gitu. Jadi saya isi alamat lengkap di rumah flat, bapak-bapak. Saya transfer, bukan transfer, pakai nomor rekening kartu kredit, udah terpotong, udah masuk tagihan. Wah, saya bilang lumayan. Saya bilang, nah itu katanya maksimal 1 bulan akan datang. Saya bilang, wah kita nunggulah akhir November. Berarti akhir Desember kan saya datang kan, datang. Kok nggak ada tanda-tanda datang ya? Saya cek lagi, kok hilang ininya pesanan saya di internet kok nggak ada lagi historinya. Wah, gimana nih kita ditipu nih? Terus ya.
Awalnya saya nggak terima, padahal kan boneka itu kan, saya sebenarnya bukan harganya, boneka itu loh, Karissa tuh pengen boneka itu. Karena di website-nya nggak ada lagi, cuma itu aja websitenya. Ternyata sampai 6 Januari pas Meme ulang tahun. Pada harapan kami adalah bahwa anak kami akan bahagia di ulang tahunnya, dapat boneka yang hilang. Beruang hamsternya, ya, beruangnya tapi disebut hamster tadi, ternyata itu semua sia-sia. Semua tidak terjadi. Nah, kira-kira itulah iman kita. Kita berharap bahwa akan datang. Saya beriman bahwa ya boneka itu akan datang. Ternyata saya ditipu, saudara. Pelajarannya adalah saya kurang pintar. Kan gitu. Tidak tahu bisa bedakan mana yang tipu, mana yang tidak. Tapi harapan kita, iman kita, ketika kita beriman kepada seseorang, sesuatu, dan ternyata itu tidak terjadi, kita apa? Merasa apa? Kecewa. Merasa apa? Sedih, merasa marah. Sama, Paulus bilang, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Imanmu sia-sia. Kamu akan dihina, ditertawakan. Mungkin Bapak Ibu akan tertawa dengan saya. Kok Erika beli boneka yang ditipu? Bisa aja silakan Bapak Ibu ketawa, memang itu kebodohan saya. Sama, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka semua akan tertawa dengan iman kita. Yang ketiga, selain bahwa khotbah itu akan sia-sia, kemudian juga iman kita akan sia-sia. Yang ketiga adalah bahwa para rasul disebut pendusta, bahkan penyebar hoax terbesar. Kita lihat ayat yang ke-15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, maka orang mati tidak dibangkitkan. Nah, Bapak sekalian, akibat selanjutnya kalau Kristus tidak dibangkitkan adalah bahwa mereka, para pembawa berita Injil tadi adalah pendusta terbesar, penyebar hoax terbesar. Saya mau katakan begini, kekristenan bukanlah sistem nasihat yang baik. Jadi kita orang Kristen, khotbahnya itu bukan hanya nasihat, ya, tetapi memberitahukan tentang apa yang terjadi, apa yang sudah Tuhan lakukan. Misalnya, kekristenan pada dasarnya adalah Injil, kabar baik apa yang telah dilakukan oleh Allah. Jadi fungsi pengkhotbah adalah memberikan kesaksian, menyampaikan kata Alkitab secara jujur apa yang sudah Tuhan lakukan dan apa yang terjadi. Nah, saudara, kalau misalnya apa yang disampaikan, apa yang sudah terjadi dan sebenarnya itu tidak terjadi, maka pemberita ini adalah pemberita hoax terbesar. Karena para rasul itu bukan menyampaikan tentang kehebatan mereka, tapi menyampaikan Kristus yang sudah mati dan bangkit. Bukan nasihat-nasihat, sekedar nasihat saja. Tapi ketika dia bilang Yesus sudah bangkit, tiba-tiba saudara, Yesus sudah bangkit, maka itu akan menjadi penyebar hoax. Dan dikatakan dia berdusta terhadap Allah. Misal contoh Pak sekalian, tiba-tiba saya bilang kepada salah satu majelis, Pak, kata Pak Rio, saya pakai nama Pak Rio, kata Pak Rio, ini keyboardnya boleh dijual. Dan biaya itu akan diberikan untuk PAS-PI. Misalnya. Lalu majelisnya percaya aja, kalau memang Pak Rio yang nyuruh saya untuk menjual keyboard ini. Lalu saya jual. Dan ternyata saudara, waktu konfirmasi ke Pak Rio suruh Heri untuk jual keyboard ini. Enggak. Nah saya tanya, saya disebut apa? Disebut apa? Pembohong. Bukan hanya pembohong, saya juga mendusta terhadap Pak Rio. Menggunakan nama Pak Rio, dan saya berdusta terhadap Pak Rio. Dan saya penyebar hoax. Nah saudara, Paulus dan semua rasul-rasul dalam memberikan Injil, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka mereka adalah penyebar hoax terbesar. Mereka mendusta dan berdusta terhadap Tuhan. Dan Tuhan tidak bangkit kok berani bilang Tuhan bangkit? Kan gitu. Nah saudara, berapa banyak hoax yang muncul di sosmed kita? Biasa saya lihat Pak Mendo kalau di grup WA, Pak Mendo suka mensapu bersih. Oh ini hoax. Oh ini nggak benar. Karena kita gampang termakan hoax. Betul ya? Dan hoax ketika kita tahu itu hanya berita bohong, kita pasti juga kecewa dan sebagainya. Nah kita bersyukur Bapak sekalian, bahwa kebangkitan Kristus itu bukan hoax, tapi benar terjadi. Nah yang keempat, saya akan percepat. Apa yang terjadi kalau misalnya Kristus dibangkitkan? Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah Bapak sekalian,
kita 2 minggu apa berapa minggu lalu yang waktu khotbah tentang di Paskah, bahwa kita ketika hidup dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kita masih bisa berbuat dosa kan? Tapi bedanya adalah kita bisa menguasai dosa, kita bisa melawan dosa. Dan jika Yesus tidak bangkit, maka kita nggak mungkin bisa melawan dosa. Dan kita akan menjadi budak dosa selama-lamanya. Dan kita akan hidup dalam dosa. Akibatnya kita akan mati, kekal, dan sebagainya. Nah saudara, begini pertanyaannya. Kalau misalnya janji-janji yang Tuhan berikan, bahwa orang yang sudah percaya Yesus akan dikuduskan, orang yang percaya Yesus akan dijadikan anak Tuhan, orang yang percaya Yesus akan mendapatkan kehidupan kekal, orang Kristen yang percaya Yesus bahwa akan dibangkitkan, diberikan hidup yang baru, dan ternyata Yesus tidak dibangkitkan, maka semua itu juga tidak terjadi. Maka lagi-lagi harapan kita sirna, Bapak sekalian. Saya akan memberikan contoh Kristen progresif, nah yang sedang bermunculan. Bapak Ibu tahu ya Kristen progresif? Tahu? Oh, nggak usah, ganti pertanyaan saya. Pernah dengar Kristen progresif? Pernah dengar? Oke. Tahu? Belum tentu. Nah, karena kita akan belajar. Kristen progresif, salah satu pengajarannya adalah dia berkata bahwa keselamatan itu tidak satu-satu dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus pun satu-satunya jalan keselamatan. Bahkan bagi saya, Yesus tidak cukup untuk menjadi penyelamat. Yesus tidak cukup jadi juru selamat. Perlu dengan bisa berbuat baik. Orang yang sangat baik pun, walaupun tidak percaya Yesus, tetap bisa masuk surga. Itu Kristen progresif. Bapak Ibu setuju enggak? Bahwa keselamatan itu bisa diperoleh, tidak harus melalui Yesus, bisa dengan perbuatan baik. Bagi mereka, landasan pikiran mereka gini, nggak mungkin lah Tuhan sejahat itu. Wong ada yang baik kok, hanya gara-gara tidak percaya kepada Yesus kok nggak masuk surga. Oh, Tuhan kok kejam banget. Gitu. Ini menurut mereka. Nah, konsep ini saudara, ini konsep sudah lama bermunculan di abad 1, abad 2. Cuma dikemas yang sekarang, dikemas dengan gaya anak muda, dengan sosmed, sehingga kita banyak yang percaya dan terpengaruh. Iya ya, harusnya kan bukan satu-satunya keselamatan dalam Yesus. Nah saudara, Kristen progresif itu mengajarkan tentang begitu. Itu kan melawan fundamental pengajaran kita, betul gak sih? Jadi sebenarnya Kristen progresif itu menyerang 3 ajaran fundamental kita, ajaran dasar. Itu kalau kelas katekisasi, kita diajarin sebenarnya. Pertama, tentang keselamatan. Yang kedua, tentang kristologinya, tentang Kristusnya. Yang ketiga, tentang apa? Tentang Alkitab. Mereka percaya bahwa Alkitab itu bukan satu-satunya sumber kebenaran. Dan Alkitab itu ada yang bisa dipakai, ada yang tidak dipakai. Ada yang sudah expired, ada yang masih bisa dipakai, relevan atau tidak. Jadi liberal yang dibungkus dengan kayak anak muda. Dia berkata bahwa keselamatan di luar agama, Kristen bisa, di luar Yesus bisa. Kristus bukan satu-satunya keselamatan. Nah saudara, Kristen progresif itu mengajarkan sesuatu yang mengatakan bahwa nggak perlu Yesus pun nggak apa-apa, tetap bisa selamat. Begitu loh, dan kata lain. Jadi Yesus itu tidak berhasil ketika dia mati dan bangkit. Setuju enggak? Setuju enggak Bapak sekalian? Seandainya misalnya keselamatan kita nggak mesti satu-satunya Tuhan Yesus. Bisa dengan perbuatan baik. Maka sia-sia kan Yesus datang. Maka buat apa perlu Yesus? Berarti Yesus nggak sanggup. Tidak cukup hanya dengan Yesus. Itu Kristen progresif. Nah sekarang ada yang kedua. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu tahu gereja ini? Kemarin saya ditanya sama salah satu hamba Tuhan di GKT. Itu coba diskusi sama saya. Coba menurut saya ini gimana nih pengajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa? Saya cari tahu, apa itu gereja Tuhan yang Maha Kuasa? Saya cari tahu, ternyata dari Cina, RC, dan itu bermunculan di Indonesia. Bapak pernah lihat kan videonya yang waktu dia nyanyi, kan sedang sempat booming. Dan itu sekarang di Indonesia, itu berkembang pesat. Dia mengatakan bahwa Alkitab bukan satu-satu, Alkitab itu sudah nggak relevan lagi sama. Mereka tidak percaya tunggal, mereka tidak percaya Yesus juga satu-satunya keselamatan. Mereka juga percaya bahwa tidak perlu Alkitab, cukup Roh Kudus dan sebagainya. Nah itu muncul saudara untuk lagi-lagi menurunkan apa sih kinerjanya Kristus atau pribadi Kristus. Karya Kristus itu dihina dengan ajaran seperti ini. Paham Bapak sekalian? Ajaran-ajaran muncul saat ini sedang merusak inti Injil. Menghina karya Kristus. Dan tidak menganggap lagi karya Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan kita. Mungkin Bapak Ibu gampang terpengaruh. Nanti Bapak Ibu coba cek ya di internet.
atau dimanapun, tolong lebih hati-hati di dalam mendengarkan renungan-renungan singkat di internet. Mungkin terkesan mirip-mirip, tapi kalau lebih di dalam lihat, ternyata esensinya beda banget, jauh banget. Karena itu, supaya bisa tahu ini benar atau tidak, ikutlah ABC. Kan bisa kan nyelip sponsor promosi. Bapak Ibu, Jumat lalu yang ikut cuma hanya 40-an. Itu pun ada yang keluar masuk. Nah, sebenarnya program ABC ini dibuat bukan hanya buat jemaat, buat majelis, buat semua penata layanan, dan seluruh jemaat, bahkan kita buat orang lain pun silakan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk supaya banyak program, bukan Bapak sekalian. Supaya kita punya dasar iman Kristen yang benar. Sehingga ketika ada ajaran sesat yang bermunculan, kita bisa tahu ini sesat atau tidak. Kalau Bapak Ibu tidak pernah dibekali dengan pengajaran yang benar, maka tidak heran kalau Bapak Ibu gampang terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar. Tuh? Ya, sekali lagi ya, saya singgung tentang Kristen progresif. Kristen progresif membuat kita apa? Membuat akhirnya kita bisa hidup dengan kehidupan dosa yang bebas. Dan sebagainya. Padahal Kristus kalau tidak dibangkitkan, kita masih hidup dalam dosa. Dan kita sama aja dengan Kristen progresif. Tidak ada faedahnya sama sekali. Yang terakhir Bapak sekalian, saya akan tutup dengan tentang ayat yang ke-19. Jikalau 18, 19. Yang kelima, bukan terakhir, kelima. Yaitu demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara, Paulus pernah mengatakan bahwa orang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan kelak. Kita akan hidup bersama di surga, penuh kemuliaan dan sebagainya. Tapi ketika Kristus tidak bangkitkan, maka semua itu akan sia-sia. Dan itu jika terjadi Bapak sekalian, hidup kita sama persis dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Yang tidur dalam Kristus tapi tidak ada faedahnya sama sekali. Kata tidur ya, soalnya di situ dikatakan mati dalam Kristus, itu sebenarnya tidur. Orang Kristen percaya, orang yang percaya bahwa kita waktu mati itu sebenarnya tidur. Nanti kita akan tinggal bersama dengan Tuhan selamanya di surga. Jadi mati itu bukan akhir segalanya, mati adalah tidur sementara. Kita ini tidur sementara. Untuk ini menurut bahasa kata mati dalam Kristus. Oke, sekarang saya fokus yang ke-6 langsung. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka harapan kita semua akan sia-sia dan kita akan menjadi orang paling malang. Ini kata yang sangat penting Bapak sekalian. Saya mau menyampaikan hal ini. Kata harapan, pupusnya harapan, bisa nes ya. Pupusnya harapan. Perhatikan Bapak sekalian. Ini adalah orang yang harapannya hanya satu-satunya kepada Kristus. Perhatikan baik-baik. Hanya satu-satunya kepada Kristus. Jadi semua dia buang, semua dia lepasin, semua dia lewatkan, tapi dia fokusnya ke Kristus. Itu kata harapan, hanya. Tetapi orang ini ketika sudah melepaskan semua hal, melepaskan semuanya itu, tiba-tiba apa yang diharapkan itu, yang dipegang satu-satu Kristus, ternyata tidak bangkit, maka orang ini paling malang. Contoh. Tiba-tiba ada seorang pengusaha dari Cleo misalnya, bilang, saya akan kasih kamu 100 M. Saya bilang, misalnya saya ke siapa? Vano, kamu akan dikasih 100 M. Saya akan janji tahun depan kamu akan dapat 100 M. Nah, kira-kira Vano, ketika kamu bilang kamu akan dapat 100 M, apa yang kamu akan lakukan? Hah? Atau bulan depan lah, atau jauh 1 tahunnya. Bulan depan, Vano, apa yang kamu lakukan? Kalau saya jadi Vano, saya akan bilang, oke, saya dapat 100 M. Banyak 100 M. Kalau ditupmu itu berapa? Oke, sudah, saya semua tak buang. Ya HP biasa, buang lah. Ini lah, gak penting. Semua tak buang. Bulan depan saya dapat 100 miliar. Yang lain tak buang aja, tak tinggalkan. Saya tinggalkan gereja. Mesti saya resign ya. Saya kata bulan depan saya dapat 100 M. Saya nggak mau pelayanan gereja ini. Saya lebih banyak. Nanti saya banyak duit. Sudah, saya nggak perlu kerja. Saya tinggalkan semua. Istri saya bilang, udah nggak usah kuliah. Dia nggak usah sekolah. Kita nggak perlu sekolah. Pendidikan nggak penting. Bulan depan saya dapat 100 M. 100 M lebih penting daripada pendidikan. Kan begitu. Wah, saya udah meninggalkan semua lah, saya lepaskan semua. Ternyata pas bulan depan, itu semua hanya bohong. Pemilik Cleo bilang,
Bukan Harry Chin, tapi Harry yang lain. Saya orang yang Malang. Bukan orang Surabaya, orang Malang ya. Orang yang paling menyedihkan Bapak sekalian. Nah sama, kata hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Jadi memang ada bahasa Yunani-nya, kata saja itu adalah orang yang benar-benar melepaskan semua, tapi fokusnya kepada Kristus. Pegang kepada Kristus saja. Tiba-tiba ternyata semua itu tidak terjadi, maka orang yang paling malang, orang seperti ini. Jemaat Korintus ada orang yang paling malang. Karena dia fokus pada Kristus, tatonya Kristus tidak bangkit, maka dia orang paling kasihan. Nah, sekarang saya akan bacakan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pengharapan kita hanyalah seperti menyaring angin. Orang-orang Kristen menjadi korban penipuan yang menyedihkan, tertipu oleh penipuan yang sangat besar. Transformasi dan pengalaman rohani yang mulia hanyalah hayalan belaka. Mereka adalah orang yang paling menyedihkan di antara seluruh umat manusia, karena mereka telah menerima kematian dan penderitaan Kristus dalam hidup ini dengan sia-sia. Kekristenan menjadi agama yang tidak efektif dan merugikan kesehatan seseorang karena mengikut Kristus, menderita karena Kristus. Menderita kehilangan segalanya karena Kristus. Ikut menderita dengan menjadi seperti dia dalam kematian. Dan ternyata itu tindakan bodoh. Dunia mungkin benar, salib adalah kebodohan. Yang dikatakan bahwa orang percaya Yesus akan dapat sukacita. Kita mendapatkan sukacita luar biasa. Ternyata sukacita kita itu hanya keputusasaan kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kita orang yang paling bodoh, agama kita agama yang paling tidak efektif, bahkan semua hidup kita itu tidak berarti, dan kita ada orang paling malang. Dan kita orang yang paling malang, saudara. Sekarang ayat 20. Kita baca, 20. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai orang sulung dari orang yang telah meninggal. Bersyukur Bapak sekalian. Kalau tadi seandainya kita mengikuti pola pemikirannya orang-orang komunitas di Korintus yang tidak percaya kebangkitan tubuh Kristus, maka 6 hal tadi yang terjadi. Bahwa khotbahnya Paulus ya, khotbahnya para rasul sia-sia, isi Injil gagal, iman itu menjadi jatuh, betul ya? Kemudian apa lagi dikatakan? Terus kepercayaan berita dari para ini semua dia menjadi pendusta. Dikatakan juga bahwa hidup kita masih dalam dosa, hidup kita dalam kebinasaan, hancur. Dan keenam, kita akan menjadi orang yang paling malang. Tapi kita bersyukur, kata kitab, tetapi yang benar ialah Kristus telah bangkit. Maka semua itu tidak terjadi, saudara. Maka orang yang percaya Yesus dan ternyata Yesus bangkit, maka kita ada orang yang paling berbahagia, bukan orang yang paling menyedihkan. Kita ada orang mendengarkan khotbah yang kita biar membuat kita bersukacita, tidak akan sia-sia. Para penginjil, para misionaris yang mati secara martir, tidak sia-sia. Mereka bahkan mengorbankan nyawanya untuk Injil, dan itu tidak sia-sia, saudara. Karena memang Kristus bangkit. Banyak orang-orang yang meninggal, yang keluarga kita mungkin sudah meninggal, itu tidak sia-sia. Dia bersama Tuhan di surga. Ada keluarga kita yang mungkin hidup kita yang sudah percaya Yesus, yang berusaha untuk melawan dosa, tidak sia-sia. Tuhan akan menolong kita bisa melawan dosa. Dan semua itu akan terjadi karena bukan hoax, tapi benar-benar terjadi, saudara. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita percayai bukan Tuhan yang membohongi kita. Pesan Injil yang kita dengar bukan pesan yang hoax, tapi benar-benar itu terjadi. Dan awalnya kita orang yang paling malang, tapi sekarang kita adalah orang yang paling berbahagia karena percaya Yesus. Pertanyaannya mungkin adalah, apa Bapak Ibu sudah percaya Yesus? Menerima Yesus sebagai Tuhan? Kalau tidak, ya Bapak Ibu tidak mendapatkan berkat-berkat rohani tadi. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk bisa menghargai kebangkitan Kristus. Dan kita bersyukur kebangkitan Yesus itu nyata, real, dan itu memberikan dampak yang luar biasa, yang mengubah kita, yang mengubah dunia ini, yang mengubah semua tataran dunia ini. Karena kebangkitan Kristus itu real dan nyata. Mari kita menghargai, menikmati kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Perubahan hidup itu terjadi, hidup kita akan semakin bermakna, hidup kita akan semakin berubah. Karena kebangkitan Kristus ada kuasanya untuk mengubah kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa kami surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diingatkan kembali tentang firman Tuhan. Jika Kristus tidak bangkitkan, maka banyak hal yang akan terjadi. Bahwa kami akan menjadi orang-orang yang memberitakan isi Injil yang gagal. Kami akan punya iman yang tidak ada faedahnya, punya iman yang hayalan. Bahkan kami menjadi orang pendusta. Kami akan disebut dengan pemberita hoax. Bahkan kami juga disebut orang-orang yang masih hidup dalam kutuk dosa. Kami bukannya hidup hidup dari dosa, bebas dari dosa. Justru kami masih terikat oleh dosa. Bahkan kalau Kristus tidak dibangkitkan, kami ada orang-orang yang mati secara kekal, sia-sia kematian dalam Kristus. Maka jika Yesus tidak dibangkitkan, maka harapan kami satu-satunya yang kami fokus pada Kristus, maka semua akan menjadi sia-sia dan bahkan itu menjadi orang yang paling malang. Tapi bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa yang benar adalah Kristus sudah bangkit dan telah bangkit. Dan itu adalah real, nyata, dan karena itu biar kebangkitan Kristus itu menolong kami untuk bisa menghargai dan menghayati kebangkitan itu dalam hidup kami. Bahwa kami ada orang-orang yang punya harapan yang pasti. Kami orang-orang yang punya iman yang tidak sia-sia, punya dasar iman yang kuat di dalam kami percaya pada Injil yang bukan berita hoax. Kami punya harapan bahwa kami tidak lagi hidup dalam dosa. Kami sudah menang atas dosa dan maut. Dan kami orang-orang yang paling berbahagia karena sudah memiliki Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Yang menolong kami, yang memberikan kami hidup kekal, yang memberikan kami anugerah untuk bisa mengerti kebenaran ini. Dan bahkan kami bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu semua iman kami, semua pelayanan kami, semua hidup kami tidak sia-sia. Karena kami percaya kepada Tuhan yang hidup, yang menang atas maut dan dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami. Karena itu Tuhan, biar sehari-hari dalam hidup kami, harapan kebangkitan itu menolong kami untuk bisa bersuka cita, damai sejahtera, dan semangat mengikut Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat memberitakan Injil. Karena apa yang kami yakini itu benar terjadi, bukan berita bohong. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk juga jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Untuk minggu ini berkati Bapak Ayub 23 April, Dev anaknya Pak Rio dan Grace 24 April, Bapak Vicky Hadi 25 April, Bapak Hadi suami dari Ibu Agustina 27 April, dan juga untuk Abrina Madalena putri Bapak Bondan 28 April. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu dan anak-Mu ini Tuhan, dalam bertambah usia, juga bertambah iman mereka. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan boleh mengikut Tuhan dengan totalitas. Hidup mereka boleh dipakai Tuhan, hidup mereka boleh dibekali, dan sungguh boleh menjadi murid Tuhan yang taat dan setia. Berkati masa depan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Supaya melalui hidup mereka, seluruh hidup mereka Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan. Tapi kami berdoa bukan hanya meminta jiwa-jiwa baru, tapi kami juga berdoa Tuhan supaya mampukan kami juga bisa merawat, membimbing jiwa-jiwa yang ada. Supaya kami bukan hanya menerima jiwa baru, kami juga punya semangat untuk merawat, mengembangkan, mendidik, membimbing mereka untuk bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk penerimaan siswa baru untuk KB Tunas Aletheia untuk periode tahun ini yang mencapai target 30 anak. Kiranya Tuhan menolong kami semua supaya bisa bekerja sama untuk mempromosikan sekolah kami, dan juga Tuhan boleh mengirimkan banyak anak-anak murid baru untuk bisa dididik tempat ini. Berdoa Tuhan juga untuk kesehatan jemaat yang sedang mengalami kesehatan, kelemahan tubuh. Tuhan juga berkati, sembuhkan mereka. Mereka mengalami masalah hidup, masalah ekonomi, masalah keluarga. Tuhan juga tolong mereka supaya melalui masalah hidup mereka, mereka bertumbuh, mereka semakin dimurnikan, mereka semakin ditolong oleh Tuhan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dan mengapa mereka harus menghadapi semua itu. Berdoa juga Tuhan untuk program ABC Aletheia Bible Class yang sudah dimulai minggu lalu, dan minggu ini kami akan mulai dengan materi yang pertama. Kami berdoa supaya semua jemaat misi Aletheia, semua jemaat, semua majelis, semua yang melayani Tuhan tempat ini tergerak dan rindu mau belajar. Karena kami semua adalah murid Kristus yang adalah pembelajar, yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati untuk semua pengajar, Tuhan menolong mereka, juga menyiapkan materi dengan baik. Dan juga berdoa Tuhan, terakhir kami berdoa untuk rapat prosata setelah minggu pagi ini. Berdoa untuk semua majelis,
semua diaken, semua PHJ yang akan menyampaikan rencana program mereka ke depan. Biar itu semua disampaikan dengan baik. Terima kasih Bapak di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Pak Agus mau pakai? Satu. Bapak Ibu, kita sudah diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini melalui hambanya Pak Herijin. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelum persembahan dijalankan, saya mau bacakan firman Tuhan untuk mendasari kita. Terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Buat pujian. Wong bener urip saka percaya jaman wekasan aja nganti kepaten iman wis katulis lan wis kawaca wong bener urip saka percaya jaman edan saya suwe ra karuan yen ra ngedan jarene ora keduman gede cilik tuwa enom saparan-paran urip bingung golek sandang pangan aja sumelang uripmu ing jaman iki pancen bener sing dadi dawuhe Gusti jaman akhir kahanane amedeni mula pasrah sumendhe mring Gusti jaman edan saya suwe ra karuan yen ra ngedan jarene ora keduman gede cilik tuwa enom saparan-paran urip bingung golek sandang pangan aja sumelang uripmu ing jaman iki pancen bener sing dadi dawuhe Gusti jaman akhir kahanane amedeni mula pasrah sumendhe mring Gusti mula pasrah
membawa persembahan kepada Tuhan. Bapa Allah kami yang di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur di pagi ini atas pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan, biarlah boleh menjadikan berkat dalam setiap kehidupan kami, biar menjadi tuntunan hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh memberikan sebagian dana kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa biarlah persembahan yang sudah terkumpul ini boleh dipakai untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola ini, biarlah Tuhan berkati, sehingga melalui dana-dana yang terkumpul ini, pekerjaan-Mu di tempat ini semakin dibesarkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum warta jemaat kami sampaikan, saya menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Saya mohon untuk bangkit berdiri dan mengenalkan diri. Ya, di mana ya? Nah, ini Ibu ini mungkin dikasih mic atau bisa berdiri situ aja. Oh, Ibu Lili ya. Ibu Lili tinggal di Bungurasi. Ya Bu, terima kasih supaya selamat datang, semoga di hari Minggu yang akan datang boleh beribadah bersama kami di tempat ini. Mungkin yang lain? Ada lagi? Temannya samping Elma. Mana? Samping Elma. Hah, Oh, ya? sudah pernah. Oh, oke. Sudah pernah. Mic-nya Oh dimatiin. iya. Oke, warta jemaat pada hari ini yang berulang tahun mungkin ya. Oh ya. Informasi mengundang seluruh majelis PAJ, Diaken, GKRI Misialetia untuk hadir dalam rapat prosata pada hari ini, Minggu jam berapa? Dimulai jam 10 sampai jam 12 setelah ibadah ini ya. Mungkin yang lain. Oh ya, informasi kelas EBC untuk materi yang pertama dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 jam 18.30. Link Zoom ya, lewat Zoom ya. Yang berulang tahun Bapak Ayub, Depregen, putra Pak Riu, dan Pak Vicky Hadi, juga Pak Adi, suami Ibu Agustina, Apriliani, Magdalena, putri Bapak Bondan. Gembala sidang, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin itu. Ada lagi tambahan? Yes. Apakah ada tambahan dari Pendeta Rio? Iya. Oke, mari Bapak sekalian kita berdiri semua. Kita akan mengakui iman kita. Pengakuan kita sama dengan pengakuan seluruh orang percaya di dunia ini. Karena itu kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, mulai dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyi pujian
Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Yang ketiga. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doxologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari Bapak sekalian kita pulang dan mengingat firman Tuhan bahwa Kristus benar sudah bangkit. Karena itu kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita beritakan kabar baik ini kepada semua orang bahwa Kristus sudah bangkit. Dan kebangkitan Kristus juga boleh mengubah kita, buat kita punya pengharapan, sukacita, hidup kita akan terus berubah dan berubah seperti Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Tetap berdiri. Duduk. Pak, Pak, hati, Pak. Hati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang di Zoom juga. Selamat hari Minggu. Oh, enggak ada ya. Oh, Bang. ada Bapak Erik Malawo, Agus Malawo. Salam hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Oci ya ini. Oh iya. Halo Oci. Oh, Ivan. Selamat hari Minggu, Oci. Ah, enggak dibuka. Hei. Halo. Ganti Bu. Ganti. Bawa teman luar biasa.